Dari tadi dosa syirik ini Ustaz, apakah mau dijelaskan lagi? Ada yang bertanya mengenai dosa syirik. Dan yang kemudian yang untuk pertanyaan berikutnya ini adalah, Ustadz sebagian pesantren NU selain mengajar tahfizul Al-Quran dan keislaman lainnya, juga mengajarkan ilmu hikmah. Bagaimana pandangan Aswaja terkait ilmu hikmah tersebut? Dan kemudian yang di sini yang ditanyakan itu, apakah ilmu hikmah itu merupakan pemahaman Aswaja? Dan yang kedua, bagaimana kaidah fikih terkait ilmu hikmah tersebut, Ustadz? Mau Ustadz? Yang pertama, masalah syirik. Syirik itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Itu syirik namanya. Misalnya beranggapan bahwa makhluk ini memberikan manfaat seperti Allah, maka itu syirik. Atau beranggapan makhluk ini punya sifat seperti sifat Allah, maka itu syirik. Atau melakukan persembahan kepada makhluk seperti yang dilakukan kepada Allah, itu syirik juga. Nah, contoh syirik di negeri kita yang sekarang ini masih berlaku. Contoh seperti sebagian masyarakat pantai. Masyarakat tepi laut itu setiap tahun kadang punya tradisi petik laut atau larung laut. Mempersembahkan sesajen kepada ratu penjaga laut. Itu syirik. Atau orang-orang yang jadi nelayan itu di perahunya dikasih sesajen. Kalau nggak dikasih itu katanya nggak dapat ikan. Itu syirik. Dan dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik. Enggak. Kalau orang itu terjerumus dalam kesyirikan, maka harus bersyahadat. Kembali masuk Islam. Karena syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Yang lain itu masih bisa diampuni oleh Allah. Walaupun tidak bertobat. Tapi kalau syirik gak bisa diampuni. Nah itu syirik. Kalau seperti istighatsah, tawassul, tabarruk, itu bukan syirik. Walaupun oleh orang-orang Wahabi disyirikkan. Itu orang Wahabi itu gagal faham, salah faham masalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah yang diajarkan di pesantren-pesantren ya, itu bukan sihir, tetapi itu semacam ilmu ruqyah. Itu semacam ilmu-ilmu untuk upaya-upaya alternatif mengatasi persoalan. Itu hikmah. Nah, upaya-upaya alternatif menghadapi persoalan, misalnya sakit atau apa, ini kan macam-macam. Ada pakai ruqyah. Ruqyah ini boleh selama ruqyahnya tidak syirik. Ada yang pakai jimat. Jimat ini juga boleh selama isinya tidak syirik. Ini kan semacam ruqyah, kemudian jimat, kemudian mantra-mantra, kemudian jampi-jampi, asalkan kalimatnya tidak syirik dan berkeyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat itu Allah dan menolak madarat itu Allah, itu gak apa-apa. Biasanya yang diperdalam di pesantren seperti itu. Juga termasuk ilmu hikmah ini, ilmu raja. Itu juga gak apa-apa. Ya tergantunglah. Ini biasanya oleh para ulama dirinci. Masalah ilmu hikmah ini kalau diuraikan ini butuh waktu 1 jam, kira-kira 1 jam. Cuma ini jawaban singkat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan.